Saudara-saudari, selamat pagi. Dengan sukacita hari ini kita di renungan pagi kita membahas Kitab Roma pasal 15. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kemarin saya pergi ke Wonderful 611, kemudian di sana hadir di renungan doa pagi mereka, dan di situ berbincang-bincang bersama mereka sampai 7 jam untuk membantu mereka. Dengan senang sekali hari ini kita membahas pasal 15 yang menerangkan tentang hidup dibenarkan karena iman, kuasa kehidupan karena iman. Hidup karena iman penuh kuasa. Apa kuasa itu? Apa yang dimaksud kuasa hidup dibenarkan karena iman? Ini pengharapan bagi kita. Dan ada apa dalam pengharapan kita? Dan kali ini membaca kitab Roma, Tuhan memberikan saya petunjuknya, terangnya. Pasal 1 sampai dengan 11 yaitu tentang pengajaran, terutama menerangkan tentang hidup dibenarkan karena iman, yaitu satu penginjilan yang membawa kuasa untuk keselamatan, terutama diberikan kepada orang Yahudi, kemudian bangsa-bangsa lain, terutama orang Yahudi dan orang Yunani, untuk mendapatkan kebenaran Tuhan dengan cara yang baru. Karena Kristus telah datang telah mati bagi kita demi Injil. Dan kedua, hidup dibenarkan karena iman di pasal 8. Ini adalah pengharapan bagi kita, dan juga karena kita dibenarkan karena iman yang membawa kuasa kehidupan bagi kita, yaitu Tuhan menuntun kita bagaimana kehidupan yang bagaimana. Di situ kita melihat satu pengharapan dalam kemuliaan, dan lebih lagi di pasal itu kita bisa melihat Injil ini bisa melepaskan, agar kita bisa melepaskan. Pertama, kita lepas dari ikatan hukum Taurat, dan kedua, lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah aku di bawah dosa, dan ini adalah tubuhku, dan tubuhku mengikuti hukum dosa dan menjadi hamba dosa. Dan sehingga saya ingin berbuat yang baik, tetapi yang saya lakukan malah sebaliknya. Jadi aku dalam siapa yang bisa melepaskan aku dari keingin dagingku? Bersyukur sekali karena Yesus Kristus telah bisa memerdekakan aku dari hukum Taurat dan hukum dosa dan maut, dan tidak lagi mengendalikan saya. Saya lepas dari dosa ini, saya dapatkan merdeka. Ini adalah hidupku, dan di sini juga bisa dilihat kehidupan. Bukan hanya aku sendiri yang lepas, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut itu, tetapi seluruh bumi, segala ciptaan Tuhan juga menantikan anak Allah dinyatakan. Anak Allah
menanti anak Allah sehingga bisa melepaskan, bisa masuk dalam kemuliaan dan kemerdekaan. Sebab karena bumi, karena perbuatan manusia sehingga telah berdosa dan telah rusak, bumi pun bisa dimerdekakan, maka bumi pun diberkati. Karena Tuhan meletakkan bumi di bawah manusia. Maka kita melihat, jadi kamu harus melihat laki-laki, kembalilah di Efesus yang kedua, garis besarnya telah ditulis. Semoga tahun depan atau sebelum hari raya ulang tahun gereja bisa diterbitkan buku ini. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Bumi menanti orang-orang dimerdekakan sehingga bumi pun dimerdekakan. Ini adalah karena pembawaan, karena perubahan dalam hidup seseorang atau hidup kita. Dan terus yang kedua, menyelesaikan tentang Israel. Bumi telah ditebus, bagaimana dengan Israel? Di Rasul Paulus karena lewat jamaah dari Roh Kudus menerangkan bahwa seluruh Israel harus dapatkan keselamatan dengan cara kekayaan dari bangsa-bangsa lain. Setelah bangsa-bangsa lain jumlahnya penuh, bukan hanya jumlah, bahkan bangsa-bangsa lain yang diselamatkan, mereka masuk dalam kelimpahan kekayaan sehingga seluruh Israel pun diselamatkan. Maka Yesus Kristus pun akan datang kembali, yaitu satu pengharapan dalam kemuliaan. Sekarang masih banyak orang dalam dikuasain oleh hukum Taurat, tetapi Kristus agar kita lepas dan dimerdekakan. Bangsa-bangsa lain akan mendapatkan kemerdekaan ini bagi semua yang percaya akan Dia, termasuk orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain akan dimerdekakan. Dan bagi orang kita yang percaya, kita dibenarkan karena iman. Tuhan memberikan tempat bagi kita mendapatkan kemerdekaan, dan demikian juga bumi, sehingga bumi pun akan berubah. Kemudian seluruh Israel pun diselamatkan. Seluruh orang Israel akan percaya Yesus dan akan masuk dalam kehidupan, hidup dibenarkan karena iman. Setelah semua ini selesai, maka Tuhan kita akan datang kembali. Jadi di sini kitab Roma yang memberikan pengharapan kemuliaan bagi kita. Kemudian sampai pada pasal 16 sampai yang terakhir 11 sampai dengan 15. Hari ini kita membaca kitab yang 15. Kita mengerti akan hidup karena iman, begitu banyak berkat. Kita diberkati kehidupan hidup karena iman. Bagaimana caranya dan bagaimana kita punya iman, kita pun harus punya kelakuan. Bagaimana yang dimaksud dengan hidup
Karena iman, apa yang harus dilakukan? Seperti yang dikatakan di ayat yang 13-14 kemarin telah diterangkan oleh Pastor Hokit. Hidup dibenarkan karena iman, yaitu adalah kasih. Hidup dalam kasih. Kemarin ayat pasal 11 di hidup karena iman di gereja. Itu tanda yang dikatakan di sini, dikatakan kerajaan Allah tidak karena akan makan dan minum. Di sini banyak menerangkan tentang gereja, terutama di sini menuliskan bagi gereja di Roma. Gereja yang dihadapi masalahnya yaitu menghadapi para penganut Yahudi dan bangsa-bangsa lain seperti pengikut Yudisme. Mereka tidak makan daging babi. Mereka hidup dalam kekudusan sebab dari lahir cara mereka melakukan hukum dari Yudi dan seperti kitab hukum dalam kitab suci, sehingga di sana pun banyak para nabi yang mentaati yang terus di kitab suci. Kita bangsa-bangsa lain bukan hanya makan daging babi, bahkan darah pun dimakan. Bukan hanya makan darah babi, usus babi, berapa bawang suku yang sangat enak. Nah, yang makan di sini ini silakan angkat tangan. Sungguh enak. Tetapi setelah kita percaya Yesus, usus babi jangan kita makan, darah babi jangan kita makan. Apalagi kalau dikatakan orang Taiwan, mereka sangat-sangat suka makan darah babi. Harum wanginya seperti ingat akan kampung halaman. Jadi bagaimana dengan kita? Pengikut para Yudisme atau pengikut Yahudi tidak boleh makan demikian. Seperti iman kita percaya Yesus, kita lepas dari ikatan hukum Taurat. Mengapa kamu harus melakukan bagaimana begitu banyak dengan larangan-larangan? Usus babi tidak boleh makan, itu sangat sia-sia. Tetapi para pengikut Yahudi, kamu makan ini, aku pun tidak ingin ada sentuhan denganmu. Jabatan tangan pun aku tidak mau karena kamu najis. Jadi di sini kita melihat masalahnya di sini. Petrus pun makan dengan orang-orang bangsa-bangsa asing pun tidak boleh. Dalam gereja dikatakan aku boleh makan, kamu tidak boleh makan, aku denganmu boleh berdekatan denganmu. Jadi di sini masalah yang terjadi. Maka Rasul Paulus yang mengatakan kerajaan Allah bukanlah tergantung dari makan dan minum, tetapi yaitu kekuduskan karena dibenarkan karena iman. Dalam kasih saling peduli akan satu dengan yang lain, menjadi satu tubuh. Satu hati, satu pecahan dalam Tuhan, bukan terpisah. Sukacita
dari Roh Kudus, yang diberikan dari Roh Kudus. Ini membawa kita dalam pengharapan. Kita lepas. Bangsa-bangsa asing harus menerima oleh pengikut Yahudi, jemaah Yahudi. Sesungguhnya semua telah dibenarkan karena iman. Bagaimanapun cara mereka dalam makan, itu caranya mereka sendiri. Satu yang sangat berharga sekali bagi kita untuk membantu gereja kita, jangan dengan penampilan luar atau kelakuan kita untuk menghakimi atau berdebat. Dalam segala sesuatu di sini kita juga harus menerima. Tanda dari gereja yaitu bukan minum apa, makan apa. Bahkan tanda dari gereja bukan dari warna apa. Tanda dari gereja, lambang dari gereja, yaitu keadilan, damai, dan sukacita dari Roh Kudus yang dipenuhkan oleh jemaah dan dibenarkan, jemaah yang dibenarkan karena iman, dan mereka bersatu dalam satu hati, dalam satu pikiran. Jadi cara pikir pun dalam satu. Dan melihat sendiri, yaitu orang yang berdosa diselamatkan. Kita perlu akan kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita melihat kita sendiri, yaitu kita juga melihat anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jadi kita harus demikian melihat kita dan menerima diri sendiri. Tuhan menciptamu dalam tubuh yang apa, kamu pun harus menerima, dan dalam kasih karunia ini kamu pun terus melakukan. Dan inilah tanda dari gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lambang dari gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita sampai di ayat pasal yang ke-15. Hidup dibenarkan karena iman. Kuasa kehidupan dibenarkan karena iman. Kita adalah perkumpulan dari dibenarkan karena iman, yaitu keadilan, kebenaran dalam kasih. Di awalnya menerangkan tentang di ayat sebelumnya, apa kekuasaan hidup dibenarkan karena iman. Saya dibagi dalam 2 subbagian, ayat 1 sampai dengan 13. Sub yang pertama, dalam hidup dibenarkan karena iman. Dalam hidup, pengharapan dalam hidup dibenarkan untuk menerima dan menanggung dengan sesama. Yang dimaksud di sini adalah setiap orang itulah sesama jemaah dalam satu tubuh. Ada orang Yahudi dan bangsa lain, ada warna kulit pun berbeda bahasa. Kita semua dibenarkan karena iman, dan di dalam gereja yang demikian, perkumpulan yang demikian, kita harus menanggung dan juga menerima yang lemah, yang tidak,
yang tidak kuat, kita harus menanggung kelemahan orang lain. Ada kehidupan dibenarkan karena iman, baru kita bisa untuk menanggung kelemahan orang lain. Kita masuk dalam di pasal 15 ayat 1. Ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita merasa kuat, kita merasa makan usus babi, babat. Seharusnya kita yang kuat wajib menanggung orang yang lemah, yang tidak kuat. Mereka tidak makan, tidak apa-apa, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kita harus menanggung kelemahan. Dalam arti kita memikul. Jadi kita yang punya kekuatan, kita harus menanggung orang yang tidak kuat, menyanggah. Dan janganlah mencari kesenangan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Di sini dalam arti juga demi kesenangan kita sendiri. Kakiku harus tegar. Jangan untuk sendiri senang, untuk mengangkat diri sendiri. Jadi janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Aku bersuka cita untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita harus mencari kesenangan sesama. Jadi kita jangan mencari kesenangan sendiri. Kita tidak meninggikan kita sendiri demi kita sendiri, tetapi juga untuk sesama, agar hidupnya dibangun. Mengapa kita harus berbuat demikian? Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercahan mereka yang mencerca, engkau telah mengenai aku. Kita punya iman, punya kuasa. Kita tidak mengandalkan mencari kesenangan sendiri. Kita harus seperti Kristus. Dia juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dari kitab suci telah tertulis, telah dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tuhan yang berikan pada kita agar kita mendapatkan harapan. Jadi memberikan kitab suci kepada kita. Kita punya firman Tuhan, kita akan hidupkan dalam pengharapan dan ketekunan dan penghiburan. Dalam ketekunan dan penghiburan kita mendapatkan harapan. Kita tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi pada saat kita bersama menanggung, maka kita punya satu pengharapan dengan satu tujuan. Bahkan saya bisa menerima dan menanggung akan sesama, dan di dalamnya itu ada ketekunan karena ada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan memberikan pengajaran bagi saya agar saya dalam ketekunan, dan dalam demikian akan timbul dalam pengharapan.
yaitu kuasa dalam hidup saya, karena firman Tuhan ada di dalam hidup saya, yang membantu saya. Ya, dan juga karena hidup dibenarkan karena iman. Demikian juga dengan Kristus. Jadi di ayat seperti dikatakan di ayat kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah yang ada sumber ketekunan dan penghiburan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita adalah untuk memberikan kita sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Allah yang menghibur setiap orang agar kita saling dalam satu hati, satu hari, dalam satu pikiran, karena yang kita pikirkan di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Yang kita terima adalah kehidupannya dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Paulus? Yaitu pengharapan. Untuk mendapatkan pengharapan menurut kehendak Kristus, agar kita saling bersatu hati seperti Kristus yang tidak menuruti kesenangan sendiri. Kristus merendahkan diri. Kristus menanggung kelemahan kita. Jadi kita harus seperti Kristus. Kita seperti Kristus untuk menanggung. Kita semua orang pun harus saling menanggung agar Tuhan sendiri yang dimuliakan. Jadi sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus saling untuk terima. Sama seperti Kristus yang telah menerima kita. Di ayat ke-8 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan juga untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Yesus menerima setiap orang demi orang Yahudi, melayani orang Yahudi, baik yang orang bersunat atau tidak. Yang di situ yang dalam kurung, untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain supaya mereka memuliakan Allah. Yang dalam kurung tidak kita bacakan. Dan selanjutnya bersukacita dahai agar dalam semoga Allah memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan ketekunan dan penghiburan bagi kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Supaya agar sukacita damai sejahtera memenuhi di dalam kita, dalam pengharapan. Supaya oleh kekuatan oleh Roh Kudus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh
Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah yang sumber pengharapan memenuhi hati kita. Dalam pikiran kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam pengharapan. Into, yang suka saya katakan, agar sukacita dan damai sejahtera into di dalam kita, masuk di dalam kita, into hope, memberikan kita pengharapan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga di dalam kitab bergerak akan pengharapan. Itu adalah kekuatan kuasa dari Roh Kudus. Saudara semua, apa yang dimaksud dengan pengharapan ini? Seperti yang saya katakan, orang Yahudi dalam ikatan perjanjian lama, dan juga orang Yahudi masih dalam ikatan akan hukum dosa dan hukum maut. Kristus karena kematian sehingga kita dibebaskan dari kedua hukum ini, sehingga kita masuk dalam kemerdekaan, dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa, hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah, jadi anak-anak Allah. Roh Kudus membawakan kita sebagai anak Allah, bukan hanya dalam bimbingan, kita sebagai anak Allah, bahkan seluruh bumi, karena kita mendapatkan kemerdekaan. Dan dalam pengharapan para jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi, orang Israel, suatu hari seluruhnya akan diselamatkan. Dalam gambaran pandangan yang begitu mulia, itulah adalah pengharapan, dan segala pengharapan ini di dalam karya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahteranya diberikan kepadamu, diberikan kepada kita agar kita masuk dalam pengharapan ini, yaitu oleh kekuatan Roh Kudus. Kita ditebus oleh Kristus, kita punya perjanjian dalam hidup yang demikian. Kita mengandalkan Roh Kudus, kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut, dan lepas dari ikatan dari hukum Taurat kita bersama dengan bumi. Karena bumi mendapatkan berkat karena perubahan dalam hidup kita, dan dalam pengharapan dan berharap agar orang Yahudi pun diselamatkan, sehingga maka Tuhan terus memberikan kelimpahan kekayaannya kepada kita, berkatnya pada kita. Itu adalah karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang membawa kita dalam pengharapan. Dan saudara semua, terus terang, aku percaya Tuhan Yesus 20 tahun, sudah 47 tahun sebagai pastor, sejak umur 36 mulai pelayanan penuh. Dulu sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menerangkan kasih Allah, itu saya tidak bisa menerangkan. Kalau mengatakan pengharapan, saya juga tidak bisa menerangkan. Kalau kamu dari gereja lain, kalau mendengar khotbah, aku ingin bertanya, adakah kamu mendengar khotbah tentang pengharapan? Saya sendiri tidak ada, dan juga saya juga tidak menerangkan, tidak sanggup menerangkan. Tapi pada sampai hari ini, atau berapa tahun yang
belakangan ini saya melihat bumi tunduk di bawah kita semua, melihat akan kuasa dari Roh Kudus, melihat bagaimana kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang berjalan dalam hidup saya, sehingga saya perlahan-lahan bisa berpegang apa yang dimaksud dengan pengharapan, sehingga saya baru bisa menerangkan seperti yang saya terangkan tadi. Bukan hanya saya terangkan, bukan hanya di sini. Dari pengertian ini, bahkan dari pengertian untuk mengerti akan semua ini satu yang sulit, satu seperti satu yang mustahil. Di gereja yang lama, pertama, yaitu menerangkan tentang dibenarkan karena iman di bumi, percaya atau disucikan, dikuduskan. Tapi hidup untuk dikudus itu satu yang sulit. Jadi perlu akan perbuatan. Bahkan sampai mati baru bisa mendapatkan. Pada saat tubuh mati baru lepas dari hukum dosa. Sehingga melewatkan apa yang Yesus merdekakan bagi kita. Kitab Roma hanya dibaca sebagian, tidak terbaca sampai di pasal 8 sampai pasal ke-7, tidak bisa melihat akan untuk pasal ke-8 seterusnya tidak bisa untuk diterangkan. Jadi sulit untuk percaya atau membahas apa yang maksud dengan pengharapan. Tetapi karena ada Roh Kudus, kita bisa menerima hidup yang dibenarkan karena iman. Kita punya pengharapan yang besar, punya dengan kuasa. Dan di sini kita melihat satu gambaran untuk menyampaikan hidup dibenarkan kuasa hidup dibenarkan karena iman. Aku kuat, Pastor Anna. Pastor Anna sekarang kurus. Jadi yang kuat harus menanggung yang lemah, yang kuat, yang kurus. Boleh. Pastor Jason untuk menanggung bagi yang kuat, menanggung yang kurus. Tidak mungkin yang lemah menanggung yang kuat. Coba pasar nanggung pasar. Enggak mungkin. Jadi paham. Ini yang dimaksud dengan pasal 15 ini. Dibenarkan karena hidup dibenarkan karena iman itu kuat untuk menanggung yang lemah. Bukan yang kuat. Mengapa aku harus menolongmu? Aku sendiri, bereskan sendiriku. Aku sendiri bukan demikian. Tidak mencari kesenangan sendiri. Demikian juga Kristus. Kristus datang di bumi ini untuk menanggung kita. Kristus adalah gereja. Untuk menanggung gerejanya, dia adalah kepala untuk menanggung gerejanya. Menanggung untuk membangun kebaikan untuk juga sendiri, menerima dia. Jadi harus menanggung kelemahan orang agar diambil untuk menerima dia.
Demikian juga Kristus terhadap kita. Tuhan ingin kita berbuat demikian. Lakukan sekali lagi. Lift up, diangkat, dan menerima. Kristus demikianlah agar kita menjadi miliknya. Agar kita hidup dibenarkan karena iman. Bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi karena Kristus, mengandalkan Kristus karena kasih karunia Kristus. Kita berikan tepuk tangan bagi Jason, Pastor Jason. Kristus sangat hebat, sangat lihai. Tuhan menanggung kita. Saudara semua, jangan mendebat akan kelemahan orang lain. Mengapa saya lemah? Tuhan menciptakan orang. Mengapa kamu lemah? Itu tidak bisa, ini tidak bisa. Jangan untuk saling menghakimi semua itu atau berdebat akan masalah ini. Tetapi haruslah kita menanggung sesama dan menerima dia. Kristus demikian. Paulus pun demikian. Kita lihat selanjutnya, demikian juga dengan Paulus. Ayat 14 sampai dengan terakhir. Rasul Paulus menanggung dan menerima setiap jemaat Kristus, yaitu sesama, baik orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, asal orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tuhan, Paulus pun menanggung dan menerima mereka. Dimulai dari ayat 14. Karena keterbatasan waktu, saya tidak banyak membaca secara mendetail. Paulus menerangkan dia dikatakan karena dia adalah boleh pelayan Kristus Yesus oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Ini adalah pelayanan Rasul Paulus. Dia sebagai pelayan Yesus Kristus. Dia adalah rasul bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain, agar supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah dalam persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Dia menerima akan bangsa-bangsa lain dan menanggung bangsa-bangsa lain. Di ayat 20 dikatakan menerangkan tentang perjalanannya. Dia merencanakan untuk ke Roma tetapi selalu terhalang, dan dia percaya agar suatu hari bisa ke sana. Dia habis perjalanannya lebih jauh lagi sampai ke Spanyol, dan di antaranya di tengahnya, di tengah perjalanannya juga ada sesuatu yang harus dia kerjakan, yaitu pergi ke Yerusalem untuk mengantar bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan sekarang dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dan dari Yerusalem dia akan datang ke Roma, kemudian akan bertemu dengan mereka beberapa waktu kemudian pergi ke Spanyol. Apa yang dia kerjakan? Yaitu menginjil. Mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk menggenapi kehendak Tuhan, agar
Injil disebarkan ke tempat yang belum pernah mendengarkan Injil, untuk menanggung semuanya. Kami punya mendapatkan Injil, kalian belum punya mendapatkan Injil, maka aku harus pergi ke sana. Dan saya tidak menurut kesenangan saya sendiri, tetapi kesenangan dari Tuhan, dan agar hidupmu dibangun, menanggung yang belum keperluan yang belum menerima Injil untuk memberikan diri sendiri. Dan dia menyuruh agar jemaat gereja Roma untuk berdoa dengan dia agar kehendak Tuhan tergenapi. Demikian akhir dari ayat ini. Hidupnya Paulus yaitu menanggung orang jemaat Yahudi dan bangsa-bangsa lain, dan menanggung akan keperluan yang diperlukan oleh orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Tetapi Paulus pun dia dikejar dalam pengejaran untuk dibunuh oleh orang Yahudi. Dalam pengejaran demikian, mereka terus mengejar dia, mengejar Paulus sampai ke Yerusalem. Tetapi Paulus rela. Dia tidak menurut kesenangannya sendiri. Ini adalah kuasa kekuatan dari kehidupan Paulus. Kekuatan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Saudara semua, pada kita hari ini, tahukah kamu hidupmu penuh dengan kekuatan? Kekuatan ini bukan arti aku bisa melakukan sesuatu, tetapi kekuatan ini yaitu membawa kita begitu besar pengharapan, dan Tuhan memberi pengharapan itu kepada kita, dan kekuatan ini melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dimerdekakan dari hukum Taurat. Dan kekuatan ini agar kita bisa menanggung akan sesama. Yang tidak punya harus membantu yang ada, harus membantu yang tidak punya. Yang kuat imannya harus membantu yang imannya lemah. Aku punya iman, aku punya Injil, harus memberitakan kepada yang belum mendapatkan Injil. Menanggung dan juga untuk menerima dia, untuk membangun dia agar hidupnya terus dibangun bersama dengan kita, agar Allah mendapatkan kemuliaan. Kita membawa seluruh orang di bumi ini, segala sesuatu, kita membawa segala orang di bumi dan segala yang diciptakan masuk dalam kemuliaan, yaitu pengharapan dalam kemuliaan itu yang diberikan kepada aku dan kamu. Pengharapan ini bukan untuk masa depan, tetapi sekarang. Amin. Tuhan untuk memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Saudara semua, kita punya kelemahan, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan. Kita punya kekuatan.
Yesus, kami memuji-Mu. Kami berterima kasih akan Engkau karena ada Engkau di dalam hidup kami. Yesus, kami pun mengaku di dalam hidup kami banyak sekali kelemahan. Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan terus menanggung kita dengan kasih-Nya untuk menyanggah kita, menguatkan kita. Demi kelemahan kita, Tuhan Yesus telah menanggungkan akan segala sesuatu kelemahan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih akan Tuhan Yesus yang telah menanggung akan segala kelemahan kita, ketidaksempurnaan. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau tahu kami adalah orang yang lemah. Bukan hanya tubuh kami, tapi juga di dalam roh kami pun kami mudah akan punya kelemahan. Kami mudah putus asa, Tuhan. Tapi Engkau penuh dengan kekuatan, punya dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menanggung atas kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau ada di dalam kami, sehingga di dalam kami penuh dengan kekuatan. Roh Kudus menguatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara-saudari semua, hari ini kita melihat dalam ayat Kristus menanggung gereja. Demikian juga Paulus menerima, dia menerima akan para pengikut Yahudi atau jemaat dari bangsa-bangsa lain. Seperti dikatakan Pastor Joshua, yang kuat kita juga harus menanggung yang lemah. Saudara semua, mari kita untuk saling membagikan, di mana ada sesuatu yang ingin kita untuk perlu orang lain untuk membantu kita menanggung. Kita bisa doaan untuk sharing, saling berpegangan tangan, kemudian kita menyanggah. Kemudian setelah berdoa, silakan untuk berdoa. Saudari sama saudari, laki-laki sama saudara sama saudara. Setelah berdoa untuk dia dan berkata kepadanya, Tuhan, aku mau menanggung, aku rela menanggung akan kesulitan yang saudara kami hadapi. Yesus, kami bersyukur dan Tuhan, kami serahkan kelemahan kami di dalam-Mu. Tuhan, Engkau tahu akan segala kami perlu akan dari orang lain, Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami saling menanggung satu dengan yang lain begitu indah. Karena Engkau telah terlebih dahulu menanggung kami, sama seperti Paulus. Tuhan yang menanggung. Ini adalah gerejamu untuk saling menanggung satu dengan yang lain. Tidak mencari kesenangan diri sendiri. Gerejamu tidak mencari kesenangan sendiri. 611 di hadapanmu Tuhan, gereja 611 di hadapanmu Tuhan, Engkau berkenan. Ini semua adalah karena oleh Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena oleh karena Roh Kudus, gerejamu dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera. Adalah harapan dalam kekuatanku, Engkau adalah gunung batuku. Aku percaya akan Engkau, aku tegar di dalam Engkau. Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah tempat perlindunganku, harapanku di dalam-Mu. Engkau adalah kekuatan dalam kami. Yesus, kami memuji Engkau. Di dalam kami, hidup kami penuh dengan harapan. Karena firman-Mu, setiap kami melewati kesulitan kami ada pengharapan. Dan Tuhan, kami juga berseru kepadamu bagi keluarga kami, kerabat-kerabat kami, sahabat kami yang belum percaya Tuhan akan Engkau, percaya Tuhan dalam menghadapi virus ini. Kami berdoa Tuhan, mohon akan segala kasih karunia-Mu ada di dalam hidup mereka, agar Injil-Mu datang ada di dalam hidup mereka, memimpin mereka keluar dari keadaan yang sulit ini. Tuhan, ingat karena akan saudara-saudara kerabat kami, saudara kami Tuhan, kami perlu akan firman-Mu untuk menguatkan mereka. Yesus, agar mereka kembali, Tuhan, agar mereka percaya akan Engkau, agar Injil-Mu yang mereka terima Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami berseru padamu, kami berdoa padamu. Sungguh banyak sekali keluarga kami dalam kekhawatiran, dalam tidak tahu bagaimana hidupnya seharusnya yang dilakukan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, mohon Engkau agar mereka pun mendapatkan keselamatan dari-Mu, kekuatan dari Allah sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami agar mereka semuanya diselamatkan dan bawa mereka di hadapan-Mu. Tuhan, bawa kami kekuatan agar kami setiap bulan untuk membawa mereka datang di gereja, dibaptiskan, masuk dalam keluarga sebagai keluarga-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Israel, agar Israel mendapatkan keselamatan ini. Tuhan, kami mohon Engkau membantu Israel, Tuhan, agar lebih banyak lagi orang-orang Israel, karena bangsa-bangsa lain mereka saling untuk
bersatu agar seluruh orang Israel pun diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan, orang Israel perlu akan Engkau, orang Yahudi perlu Engkau. Yesus, hanya Engkau yang bisa untuk menyelamatkan Engkau. Keselamatanmu datang sampai bagi mereka, Tuhan. Bangunkan lebih banyak lagi akan para pengikut Mesias untuk dibangkitkan, agar mereka percaya akan Injil telah sampai kepada kami, disebarkan kembali sampai ke Yerusalem. Tuhan, kami berharap pada Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya. Saudara-saudari semua, pada saat kita berpikir untuk menanggung dan menerima, apalagi membawa kita ada pengharapan. Ada kalanya kita berpikir ini adalah hidupku, kekuatan benar. Kita sebagai ketua sel dalam iman, kamu lebih kuat. Di dudukan yang atas kamu lebih kuat. Kita harus menanggung, menerima para anggota sel kita. Bukan anggota sel kita yang menanggung dan menerima kita. Dan juga saya lebih lagi bagi staf gereja, saya beritahukan, saya dan Simo menanggung dan menerima kalian, bukan kalian bangkit untuk menanggung kami. Aku melindungimu, bukan kamu melindungi aku. Ini dari kita, secara kepribadian kita atau dalam gereja kita renungkan. Tetapi di dalam gereja, terhadap masyarakat, terhadap bumi, terhadap keadaan Hong Kong yang sekarang ini, bagaimana seharusnya dengan kita? Yaitu gereja kita harus bangkit untuk menanggung dan menerima. Melihat banyak sekali para orang berimigrasi, di dalam hati saya bisa bertanya, harapan kita ada di mana? Ketekunan kita, penghiburan kita di mana? Pengharapan Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memberikan hidup dibenarkan karena iman, di mana? Memang banyak alasan itu oke aja, tetapi kalau karena takut atau terhadap Hong Kong tidak ada pengharapan lagi, itu saya tidak bisa untuk terima. Karena bumi, karena kita dimerdekakan, bumi pun harus dapatkan dari perbudakan, dilepaskan, dapatkan kebebasan, dimerdekakan. Demikian juga seluruh bumi, seluruh Israel satu hari akan seluruhnya mendapatkan keselamatan. Ini pengharapan bagi kita, dan kita harus bangkit untuk menanggung generasi kita berikutnya, menanggung orang yang memerlukan bantuan. Memang ini, dalam pertanggungan ini kita harus ada pengorbanan dan kekuatan, yaitu untuk menanggung orang lain, seperti Paulus menanggung orang lain, membangun agar kehidupan orang lain dibangun. Dan bagi kita setiap jemaat, kita juga punya pengharapan yang demikian, punya kuasa kehidupan demikian, bukan dengan mengikuti keadaan, mengerjakan
apa yang dikerjakan tidak sesuai apa yang kita katakan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita pejamkan mata. Tuhan, berikan kami seluruh gereja kami. Tuhan, Roh Kudus, berilah kami ketekunan dan penghiburan, pengharapan bagi kami, saudara-saudari kami semua, agar harapan kami di dalam firman-Mu, bukan dalam perubahan seluruh dunia ini, agar pengharapan kami dalam perubahan dunia ini sebagai tiang, sebagai arus, kami sebagai arus kekuatan agar bisa dikokoh, kuat. Tuhan, kuatkanlah kami, berilah kami pengharapan yang demikian, agar di dalam kami punya kekuatan, agar gereja kami penuh dengan Roh Kudus, lambang dari Roh Kudus, yaitu damai sejahtera, kebenaran, sukacita, damai sejahtera, menunjukkan dalam bimbingan Roh Kudus kami satu dengan yang lain bersama untuk menanggung seluruh masyarakat kami, menanggung akan keperluan seluruh bumi, menanggung akan orang yang kelemahan, orang yang tidak imannya lemah. Tuhan, tolonglah kami agar kami bangkit untuk menanggung keturunan kami berikutnya, mengasihi mereka, membangun mereka. Kami tidak mencari kesenangan kami sendiri, tetapi mencari kesenangan Kristus. Membangun kehidupan orang lain dalam kasih, mengikuti Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami setiap orang, tolonglah gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberkati kita semua. Kita ketemu besok.